Horas Indonesia, sahabat Suara Tapian, kami bersyukur bisa berjumpa dengan seorang pengusaha muda orang Batak. Namanya Benlis Wilson Butar-Butar, SEMM. Dia akan kita tanya bagaimana membangun usaha mandiri, kemudian bisa berkembang dan membantu keluarganya. Juga sekarang aktif untuk membangun relasi dengan pemerintah, termasuk kemarin dia mendirikan relawan Pariban 02 mendukung Prabowo Gibran menjadi pimpinan di negara ini. Horas Bang Benlis. Horas, baik. Bang, terima kasih nih waktunya. Bang, boleh cerita lahir dan besar di mana, Bang? Saya lahir di Jakarta. Oke. 28 Juni Ya. 1975. Ya, jadi memang sudah lama di Jakarta. Kita ingin menggali pengalaman dan reputasi Abang sebagai pengusaha, masih muda, ya umur 50 tahun berarti Bang ya? Belum ya, belum. 49. Belum 50 tahun tapi sudah membangun holding perusahaan yang kita tahu ini tidak main-main. Bahkan kami dengar termasuk perusahaan yang Abang kelola sudah mendapat belasan proyek begitu ya. Apa yang memulai atau men-trigger Abang barangkali keluarga orang tua menjadi seorang pengusaha? Sebenarnya awalnya saya karyawan, tapi dari mulai SMA itu memang sudah senang jualan, cari duit tambahan, ingin cari uang lebih lah, gitu ya. Mulai dari SMA, Ya. kuliah, bahkan sampai lulus kuliah, profesi saya itu sales. Itu yang mendasarinya adalah saya ingin mendapatkan uang lebih. Lalu ketika 5 tahun menjadi eksekutif Ya. di perusahaan properti, Ya. saya terjun ke pengusaha. Seiring dengan jalannya waktu, selain ingin mendapatkan uang Ya. dan waktu yang bebas, Ya. tentu saja ada hal sosial yang ingin saya lakukan, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Karena hanya dengan menjadi pengusaha lah kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Ya. Dan juga membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran, mendapatkan pajak, dan juga meningkatkan perekonomian. Bang, kalau kita lihat kenyataan di negara ini, kita harus juga berjuang, masing-masing harus mengkeraskan ikat pinggangnya agar kita juga jangan jatuh bangun seperti misalnya krisis yang dulu, krisis moneter begitu. Karena sekarang sudah terbaca para ahli atau kita sebutlah para pakar ekonomi yang menyebut bahwa hati-hati ekonomi kita ke depan akan susah begitu ya. Bukan menakut-nakuti sebenarnya, tapi yang saya mau tanya sebenarnya jiwa wirausaha itu, jiwa kemandirian itu kan itu tidak lahir dengan tiba-tiba, dilatih seperti Abang tadi sebut sales. Bagaimana menumbuh kembangkan semangat ini agar ini merata pada semua anak muda, khususnya di kaum milenial sekarang, jiwa berusaha itu, jiwa berkorban itu muncul, dilatih dari awal begitu. Setelah hampir 20 tahun ya di dunia usaha, saya melihat memang ekonomi itu pasti ada turun naiknya. Ya. Hidup itu juga memang kan ada siang, ada malam. Ya, naik turun juga, fluktuatif lah. Ada hujan, ada panas, Ya. ya. Ada susah, ada duka, ya. Jadi ya sebagai orang beriman kita harus optimis, ya. Kita harus yakin bahwa kita bisa melewati setiap permasalahan. Intinya kita harus bisa beradaptasi. Ya. Sebagai seorang pengusaha itu ya kita beradaptasi. Kalau memang eksternal faktor kan bukan domain kita. Ya. Eksternal faktor itu seperti politik, ya, kebijakan pemerintah, lalu geopolitik, ya kan, perang, ya sekarang ini ada
perang Rusia Ukraina, Ya. Israel dengan Palestina, Iran dengan Israel, ya itu kan bukan domain kita. Tetapi sebagai pengusaha kita harus bisa beradaptasi. Ya, yang tadi saya sampaikan mengikat pinggang. Nah, jadi ketika sulit ya kita harus efisien. Ketika ekonomi lagi bertumbuh, ya kita ekspansi. Itulah bisnis itu. Kita harus bisa beradaptasi. Tapi apalagi yang harus dimiliki seorang entrepreneur pengusaha itu? Karena selain tadi mengencangkan ikat pinggang, berhemat, tidak hidup hedonis, mampu mengelola diri. Satu hal lagi yang kita mau tanya juga tadi sebut faktor X itu. Apakah memang seorang pengusaha itu dia karena garis tangan? Atau memang terlatih dengan kesadaran punya latihan tadi sejak awal tidak mudah itu gitu. Apa Bang? Faktor-faktor apa yang membuat orang bisa berhasil jadi pengusaha? Pengusaha itu sebenarnya adalah bisa dibentuk dengan cara yang penting. Yang pertama itu kita harus punya visi, kita harus punya mimpi. Ya intinya pengusaha harus suka duit lah gitu kan. Bagaimana mendapatkan uang dengan menjual produk atau jasa kita. Itu kan pengusaha. Bukan hanya bikin produk tapi jasa. Ya kan? Jasa itu ya layanan. Jadi intinya pertama kita harus punya mimpi, punya visi. Lalu kita harus tahu produk atau jasa apa yang akan kita jual. Lalu target marketnya kemana? Itu yang paling penting sih. Jadi yang pertama kali itu target marketnya. Ya kalau saya di developer, target market itu apakah kelas bawah, kelas menengah, atau menengah atas gitu. Nah dari kita sudah dapat target market, kita buat produk gitu. Nah setelah kita buat produk, bagaimana kita mempromosikan gitu. Nah mempromosikan itu yang disebut dengan channel itu tadi. Bagaimana meraih segmen market kita melalui media-media yang ada. Reklame, TV, atau digital marketing, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, ketika kita sudah dapat uang, kan bagaimana how to manage uang tersebut, gitu kan? Bagaimana kita mengatur uang itu agar bisa bertumbuh. Gitu. Jadi kalau udah dapat uang, ada yang diekspansikan lagi, ada yang dipakai, ada yang ditabung gitu ya. Lalu kita terus melihat kondisi market. Itu harus terus ya. Jangan sampai seperti Nokia ya, Kodak itu kan tergilas oleh zaman kan, karena tidak berinovasi. Jadi memang itu yang paling gampang disebut tapi sulit untuk dilaksanakan ya. Inovasi itu. Bang, faktanya di bangsa kita ini masih sangat banyak warga masyarakat yang belum punya rumah. Dan pengusaha yang mampu menyediakan modalnya dan mengembangkan usahanya di bidang properti, dia akan kelihatan bisa terus survive. Kami dengar Abang mengembangkan perusahaan Abang itu brandingnya minimalis ya. Tolong ceritakan bagaimana awalnya Abang memulai itu dan sekarang bagaimana begitu. Sebelum saya jadi developer, saya itu jual beli properti. Ya, jadi beli jual. Pengalaman menjual itu ya? Iya, menjual, membeli, atau jadi perantara. Baru setelah itu saya masuk ke developer. Ya kalau developer itu kan ruang lingkup bisnisnya banyak ya. Pertama kita harus bebaskan lahan dulu. Udah itu mengurus perizinannya. Udah itu kita harus buat promosinya. Baru pembangunannya. Baru kita menjual lagi. Saya sadar. Kami ketika memulai menjadi developer itu tahun 2007, karena kita masih baru, dan saya percaya brand itu bisa membantu untuk konsumen mengingat perusahaan kita. Jadi kita cari tahu lah brand apa yang kita pakai agar konsumen bisa gampang diingat kan gitu. Nah, ketemulah The Minimalist.
Karena saat itu tahun 2007-2008 dan sampai saat ini desain minimalis itu memang masih dipakai ya, masih tren di dunia properti. Jadi itu sih, jadi kita harus punya brand yang mudah diingat untuk bisa meningkatkan penjualan produk kita juga. Misalnya Bang, karena tadi brandingnya itu kan deminimalis, apakah juga hubungannya dengan membangun properti yang Abang bangun ini juga bangunannya memang minimalis? Misalnya apa bedanya dengan properti yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain gitu? Jadi sebenarnya memang the minimalis itu lebih ke nama desain. Oke. Ya, desain minimalis itu memang dibanding desain yang lain seperti Mediterranean, klasik, Art Deco dan lain sebagainya. Minimalis itu memang lebih efisien, lebih menarik, dan juga lebih abadi. Itu aja sih sebenarnya. Bang Benlis, apa yang membuat Abang terjun dan fokus mengembangkan usaha di properti ini? Memang kalau kita lihat secara umum, sebutlah pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia ini, orang-orang yang bisa punya modal kapital besar itu kan akan menyentuh properti. Tidak ada pengusaha yang besar tidak menyentuh properti begitu. Apa yang mendasari Abang memulai perusahaan deminimalis ini? Lalu kepada siapa Abang berguru dulu? Saya lama bekerja 5 tahun di perusahaan properti. Iya. Dan saya melihat ya sangat menarik ya properti ini. Kenapa menarik? Karena hanya di menjadi developer properti kita bisa meningkatkan ekonomi negara. Karena di developer ini multiplier efeknya banyak. Jadi banyak, hampir 100 industri yang bergerak. Dampak dominonya seperti apa lah itu? Ya, contoh misalnya kalau kita membangun rumah, perusahaan pasir, batu kali, semen, besi, keramik, genteng, plafon, keran, dan itu pasti, dan juga tenaga kerja. Bahkan warung-warung itu sangat besar dampaknya. Jadi memang bagi pemerintah harus membantu sektor properti ini karena memang multiplier efeknya banyak sekali gitu. Nah, itu yang saya suka. Lalu yang berjasa, saya sekolah di Panangan School of Property. Jadi memang saya ketika saya bekerja, saya ikut kuliah properti gitu. Jadi menurut saya memang saya bersyukur ya bisa ikut di sekolah itu karena memang pada saat itu pengajarnya itu memang para profesional di developer. Sudah sangat terkenal beliau itu. Terkenal, mulai dari direktur perusahaan-perusahaan, direktur properti, perbankan. Jadi memang saya akui bahwa sekolah Pak Panangan Simanungkal ini menjadi acuan bagi saya untuk mengembangkan properti. Apa tantangannya Bang? Karena Abang sebutkan tadi misalnya dapat proyek mengelola properti ini kan harus membebaskan lahan begitu. Saya kira sudah pasti kita memframing ini tidak mudah gitu. Karena di lapangan kan misalnya sebutlah di Jabodetabek tidak mudah lagi untuk mendapat lahan. Jangan-jangan ini yang menjadi tantangan yang menakutkan banyak orang tidak mau bersentuhan dengan properti. Kalau membebaskan lahan dalam jumlah besar, memang agak sulit ya, punya effort yang besar. Tapi memang kami punya bisnis model itu lahan-lahan yang di bawah 5 hektar. Jadi tidak termasuk skala besar lah. Kami itu cluster ya. Dan memang karena tujuan kami ingin mempercepat penjualan, kami membeli lahan itu di tempat yang sudah jadi. Ya, mungkin nanti bisa dilihat bahwa properti kami itu adanya di kota. Ya, jadi di tempat yang sudah jadi, fasilitas sudah ada. Memang dampaknya harga tanahnya sudah tinggi.
Jadi memang kita sengaja sih mengambil lahan-lahan yang tidak terlalu besar, tapi di lokasi yang sudah jadi agar penjualannya bisa lebih cepat. Oke. Itu bisnis model kita. Apa yang kita bisa dapat dari Bang Bendis sebagai orang yang sudah punya reputasi pengusaha, kiat untuk bisa bertahan di bidang yang kita geluti, misalnya usaha yang kita kembangkan? Kalau menurut saya, sesuai dengan keyakinan kita ya, kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita harus memberkati juga. Ya. Lalu kedua, kita harus jadi terang dan garam. Lalu kita harus menjadi saksi. Ya. Jadi berdasarkan hal itu, ketika Tuhan sudah memberkati saya, ya saya mencari tempat sosial. Ya saya memilih perkumpulan marga saya. Dan juga marga istri ya. Itu saya aktif di dua organisasi tersebut ya. Karena saya ingin, kalau Tuhan udah buat saya berhasil, saya ingin orang lain juga, bahkan generasi penerus juga bisa berhasil. Gitu. Karena kalau orang lain berhasil harus ada role modelnya. Ya, semoga dengan hadirnya saya di organisasi, di politik, bisa juga membantu memperbaiki bangsa ya, walaupun kecil. Termasuk di dalam politik juga. Kenapa saya mendirikan relawan ya, Taliban? Saya ingin pemimpin di negara kita lebih baik dari calon-calon yang lain. Jadi kami memang memilih calon yang lebih baik menurut kami. Ya. Menurut kami yang bisa membuat Indonesia atau daerah itu lebih baik. Walaupun nanti ujung-ujungnya ya rakyat banyaklah yang menentukan. Gitu. Tapi untuk tahun 2024 kami mendukung Prabowo Gibran karena terus terang aja saya sangat senang dengan Pak Jokowi. Nah, jadi Pak Jokowi itu menurut saya adalah tokoh yang perlu ditiru, ya. Dan karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, ya saya ikutlah. Barangkali juga kita dengar informasi dari Bang Bendis, dua tokoh tadi yang didukung Prabowo dan Gibran. Karena Pak Prabowo walaupun berlatar belakang militer, kemudian setelah dia menjadi purnawirawan dari militer kan juga terjun jadi bisnismen, jadi pengusaha dan berhasil. Gibran juga anak muda yang bersentuhan dengan usaha walaupun belum sebesar para senior begitu. Apa yang kita bisa lihat dari jiwa semangat entrepreneur dari dua tokoh ini? Saya senang ya kalau pemimpin itu berlatar belakang usaha. Seperti Pak Jokowi ya, berlatar belakang usaha. Bukannya saya a priori sih dengan profesi yang lain. Tapi kalau untuk bangsa Indonesia, menurut saya pengusaha itu sangat tepat. Kenapa? Karena pengusaha itu tahu multi variabel yang ada di pemerintahan. Dia biasanya kalau seorang pengusaha itu akan melihat aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, aspek dunia, dan juga aspek dari rakyat. Atau kalau di perusahaan itu market kan. Kan kalau jadi presiden pemimpin itu marketnya kan rakyat. Itu. Kalau di perusahaan itu marketnya ya calon konsumen. Jadi kalau pengusaha itu jadi pemimpin, dia akan melihat apa sih kebutuhan rakyat. Lalu apa tuh hambatannya kan gitu. Kalau seorang pengusaha itu kan peluangnya apa, hambatannya apa kan gitu. Kelebihannya mana, kelemahannya apa kan gitu. Nah sebagai pengusaha itu
akan bagaimana mengurangi hambatan, ya, lalu meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan. Dan juga sebagai seorang pengusaha itu efisien. Ya, kita bisa lihat kan pengeluaran pemerintah itu, kalau menurut saya banyak hal yang terlalu besar, ya, gaji-gaji BUMN dan sebagainya, gitu kan. Lalu kedua, sebagai pengusaha itu cepat mengambil keputusan dan juga objektifnya itu hasil, ya, orientasinya hasil bukan proses. Ditambah lagi mantan militer, ya, itu sangat membantu menurut saya, karena bisnis atau ekonomi itu tidak berjalan dengan baik kalau kondisi politik, ya, tidak terjaga dengan baik. Politik dan keamanan. Nah, disinilah perlunya nanti Pak Prabowo dan timnya itu bisa mengendalikan politik dan keamanan agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Kalau demikian, kita sepakat kan memang negara ini akan kokoh jika anak-anak bangsanya seperti di awal tadi kita mengantar perbincangan ini, makin banyak pengusahanya. Tapi pertanyaannya, Bang, tidak semua anak-anak bangsa itu punya hak istimewa, privilege, berkesempatan atau ada ruang untuk dia memulai usaha. Bagaimana kesempatan itu dimulai? Apakah kebijakan pemerintah yang kita harapkan atau memang harus dari diri seseorang itu sendiri? Bedanya pengusaha dengan karyawan itu kan, ya, kalau pengusaha itu kan mandiri, ya. Nah, kalau menurut saya sebagai pengusaha itu sebelum terjun kita mencoba menjadi marketing. Menurut saya kita menjadi marketing di sebuah perusahaan atau sales. Itu harus dikuasai. Iya, jadi sebenarnya kita tidak harus punya modal dulu. Ya kan? Punya ide bisnis. Kalau menurut saya awalnya itu harus jadi sales. Ya, jadi saat ini kan banyak tawaran-tawaran menjadi sales, yang menjual produk-produk sebuah perusahaan, ya, menjual rumah, menjual mobil, menjual pakaian, ya. Itu awalnya kita menjadi pengusaha. Nah, ketika kita sudah mapan, kita baru pelan-pelan kita memulai produk atau jasa apa yang mau kita buat. Seperti itu, ya. Karena dalam berjalannya waktu itu pasti akan dapat kan. Karena kalau sebagai pengusaha itu kan harus ada produk atau jasa apa yang kita tawarkan. Gitu. Lalu kedua, kalau kita nggak jadi sales, bisa juga kita apa hobi kita, apa keahlian kita. Ya, contoh kita ahli dalam menjadi MC, misalnya. Itu kan sebagai pengusaha juga. Kita bisa jadi MC, kita bisa jadi pelatih, ya, bisa pelatih olahraga. Itu kan kalau menurut saya itu bisa bagian dari pengusaha. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau menurut saya tidak mesti kita harus meminta bantuan pemerintah agar kita tuh bisa menjadi pengusaha. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Intinya sebagai pengusaha itu kan kita temukan masalah yang terjadi di masyarakat. Gitu. Apa sih masalah-masalah yang terjadi di masyarakat? Itu bisa jadi bisnis. Ya, gitu. Contoh misalkan ada masalah hukum, ya berarti kita bisa jadi pengacara, kan? Ada masalah sulit untuk menjual sesuatu, ya kita jadi marketing, gitu. Gitu. Jadi kita temukan masalah-masalah orang. Mungkin yang terakhir ini semacam resume dari Abang, orang yang ya kita lihat masih muda tapi punya reputasi usaha begitu. Nah, kami dengar juga bukan latar belakang karena keluarga orang kaya, orang tua yang membantu modal besar, tapi dari nol, ya. Justru sales marketing dulu, ya. Bang, tadi sebenarnya kita udah tanya kiat-kiat apa yang Abang bisa bagikan. Tapi ini semacam apa pesan dari Abang agar orang tergugah jadi pengusaha? Orang kadang-kala tidak berani karena tadi modal tadi. Tapi modal
materi yang menjadi selalu faktor. Padahal modal mental ini kan perlu juga, berani, bertanggung jawab, dan inovatif tadi. Apa-apa lagi yang harus dimiliki seorang entrepreneur agar wirausaha itu tumbuh dalam jiwa setiap orang gitu. Jadi saya bersyukur ya, saya jadi pengusaha itu dari modal nol ya, benar-benar tanpa modal, modal uang maksudnya, dari developer. Jadi menurut saya kan, kalau kita menjadi pengusaha itu kan yang paling pertama itu adalah temukan produk apa atau jasa apa yang mau kita jual. Itu dulu sebenarnya. Konsep bisnisnya apa. Jadi kalau kita belum punya modal, sebenarnya di luar sana itu banyak investor. Banyak investor yang punya duit yang bisa kita tawarkan untuk bantu kita menjadi pengusaha. Memang kalau ke bank biasanya harus 2 tahun ya kita berusaha dulu rekeningnya. Nah, tips bagi saya intinya kalau kita sudah punya produk atau jasa yang bisa menghasilkan uang dan menguntungkan, punya ide bisnis, itu kita tawarkan kepada investor-investor yang punya dana. Dan saya yakin kalau bisnis ini bagus, banyak yang mau bantu. Seperti saya juga awal-awal jadi developer. Ya, ini kesaksian. Saya butuh beli tanah itu 6 miliar. Ya, tahun 2007. Ya, saya nggak punya duit. Tapi saya dibantu oleh relasi saya, ya, yang percaya sama Jadi saya. membangun kepercayaan ya. Relasi itu harus percaya dulu pada kita ya. Iya. Ya, jadi intinya kita kalau kita nggak punya modal, jangan pesimis. Gitu. Bahkan ya kalau di dalam dunia manajemen modern, bagaimana kita menggunakan uang orang lain di dalam berusaha, gitu. Bagaimana kita berusaha tanpa modal? Disitulah kita pentingnya ilmu tadi ya. Kita harus punya ilmu, punya keahlian, punya attitude, ya, kejujuran, ya, image yang positif kepada orang gitu. Saya yakin modal itu bisa dapat. Bang, terima kasih waktunya sudah berbincang-bincang di Suara Tapian. Demikian sahabat Suara Tapian, bincang-bincang kami dengan Bapak Benlis Wilson Butar-Butar SEMM, seorang pengusaha di properti. Terima kasih.